Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan channel Rumpi Demokrasi. Mari kita ngerumpi sesuai dengan logika kita masing-masing. Ya, tentunya hari ini Mimin punya berita terbaru seputar Presiden Joko Widodo. Hari ini Mahfud MD bongkar seluruh sifat Jokowi. Artinya meskipun Pak Mahfud MD di Pilpres 2024 berseberangan dengan putranya Presiden Joko Widodo, tapi Pak Mahfud MD masih mengungkapkan bagaimana ketegasan seorang Presiden Joko Widodo, bagaimana keberanian Presiden Joko Widodo, begitu ya. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama tanpa perlu lama-lama. Jangan di-skip, mari kita tonton bersama-sama. Sekarang masyarakat kita itu, oleh sebab itu ya kalau Pak Jokowi mau bagus sekali, dan apalagi 3 bulan sisa. Saya percaya Pak Jokowi punya potensi moral dan moral untuk melakukan itu. Karena saya pernah bekerja dengan Pak Jokowi, bahkan dia pernah mendesak diundangkannya undang-undang perampasan aset dan pembatasan uang kartal itu kan. Pak Jokowi serius, sampai 2 kali bikin surat. Gitu, serius. Sampai terakhir itu sebelum saya meninggalkan kabinet, Pak Mahfud, kalau ini nanti ditolak lagi, biar enggak jalan, kita buat perpu aja. Gitu. Artinya dia punya kemauan untuk memperbaiki. Ini Pak Jokowi ini. Saya enggak tahu perkembangan sekarang ya, sesudah saya pergi. Tapi begitu terakhir, saya dipanggil, Pak Mahfud, nanti sekarang buat dulu ke DPR. Nanti kalau enggak jalan lagi, kita buat perpu. Artinya kalau bicara momentum yang seperti Pak Mahfud sampaikan di awal tadi, momentum sekarang memungkinkan ya, di akhir-akhir pemerintahan ada upaya yang signifikan. Mengubah undang-undang tuh kalau mau sehari jadi. Apalagi parpol-parpol sekarang kan rata-rata semua di bawah Pak Jokowi, mengikuti arahan Pak Jokowi kan bisa dilakukan itu ya. Nanti kan yang menggunakan berpartner dengan KPK ini adalah Pak Prabowo, Pak. Yang melantik Pak Prabowo. Yang melantik Pak Prabowo. Nah, menurut Bapak? Kepresnya Pak Prabowo udah pasti. Cuma yang nyeleksi siapa itu kan berproses. Mungkin sebelum Pak Prabowo jadi sudah jadi kan, sudah harus selesai. Tapi nanti yang nandatangani kan tetap Pak Prabowo. Sebagai presiden nanti, apakah menurut Pak Mahfud, Pak Prabowo itu happy bekerja dengan KPK yang tangguh? Ya, saya tidak akan mendahului. Saya kenal dekat dengan Pak Prabowo. Kalau diskusi-diskusi itu, komitmennya untuk pemberantasan korupsi itu cukup kuat. Sejak dari dulu Pilpres tahun 2014, dan juga ketika saya bekerja sama sebagai Menko Polhukam dan Menhan. Bagus komitmennya, sehingga mudah-mudahan beliau sadar bahwa taruhlah kemarin ada kerjasama, komitmen-komitmen politik karena Pilpres untuk dapat dukungan, oke, itu biasa dalam politik. Tapi begitu jadi presiden, ada prinsip-prinsip yang saya yakini dia pegang. Karena dia itu kan seorang TNI. TNI itu biasanya konsisten, nasionalis kan gitu kan. Biasanya kan, Sabta Marganya itu sangat kuat selalu diucapkan. Pancasila dan UUD 45-nya sangat kencang diucapkan. Nah, begitu juga sikapnya. Gitu. Menurut saya bisa, dan kita berdoa lah mudah-mudahan Pak Prabowo nanti bisa menjadikan momentum lah untuk memperbaiki KPK. Dalam catatan saya, Pak Mahfud, kaitannya dengan pemberantasan korupsi ini, Pak Prabowo pada saat paparan sebagai capres di KPK pada tanggal 17 Januari 2024, beliau itu mengatakan bahwa punya 2 pendekatan dalam penanganan korupsi. Satu menggunakan pendekatan sistemik, yang kedua bicara tentang pendekatan kehendak politik atau political will. Juga pada kesempatan lain, Pak Prabowo juga pada 25 Maret 2024 mengatakan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya tidak akan kompromi dengan korupsi. Nah, menurut Pak Mahfud, apakah dugaan Bapak tadi itu bahwa Pak Prabowo akan melakukan itu dengan pernyataan seperti sekarang itu nanti bisa terbukti ya? Iya, gini. Janji seperti itu bukan hanya musim kampanye kemarin. Bukan sebelum-sebelumnya presiden tahun sebelumnya 2014 juga. Kan itu kampanyenya. 2019 dia mengatakan negara ini akan hancur loh, akan bubar loh tahun 2030, kan gitu kan? Ya. Negaranya kan hancur 2030 kalau masih kayak gini. Banyak korupsi, banyak apa gitu. Itu kan pernyataan Pak Prabowo yang kemudian diserang banyak orang karena itu diambil oleh novelnya P.W. Singer kan. Ya, P.W. Singer.
Ghost Fleet judul bukunya itu. Tapi waktu itu di ALC saya bilang Pak Prabowo tuh bener. Orang lain nyerang semua itu kan novel, itu karangan. Saya bilang di ALC itu novel karangan tidak benar, tapi substansi pernyataan Pak Prabowo benar. Indonesia ini bisa bubar kapan saja, nggak usah nunggu 2030 kalau penegakan hukumnya ugal-ugalan. Saya bilang begitu waktu itu. Dan komitmen itu masih berlanjut ketika saya ada di Polhukam bersama Pak Prabowo. Tentu Pak Prabowo tahu, saya tahu tidak mudah menghadapi itu, harus pilih-pilih yang risikonya tidak akan membakar Indonesia kan gitu kan. Kita tahulah bagaimana kemanfaatan hukum, bukan hanya kepastian dan keadilan, tapi kemanfaatan hukum. Sehingga kalau kita bekerja juga terukur. Ini yang harus ditindak, batas tindakannya sampai di sana dan seterusnya. Ya kita tahu karena di dalam hukum itu ada 3 prinsip atau 3 tujuan atau 3 fungsi hukum itu, ya, untuk untuk kepastian, karena pasti aturannya ini harus ditegakkan, tapi belum tentu pasti itu adil. Maka untuk keadilan, tapi pasti adil belum tentu bermanfaat. Kita kemanfaatan itu untuk siapa? Untuk bangsa dan negara. Yang jangan sampai meruntuhkan negara, menyebabkan pemerintahan runtuh, rakyat chaos, anarkis dan sebagainya. Itu juga prinsip dalam penegakan hukum harus begitu, memperhatikan kemanfaatan. Kalau menegakkan dengan cara ini sampai di mana nih akibatnya? Maka kalau dalam di TNI itu ada kan istilah kirka ya. Kirka itu perkiraan keadaan. Kalau saya melakukan itu akan terjadi keadaan seperti ini nih. Nah itu kita ukur juga dalam penegakan hukum, tidak sembarang juga nabrak gitu. Ya, keyakinan Bapak terhadap Prabowo sih bisa diterima, tetapi kan logika umumnya Pak, biasanya pemimpin itu termasuk presiden, dia tidak ingin terlalu diawasin atau misalnya dipelototin untuk urusan korupsi Pak. Bisa juga begitu kan pilihannya? Iya, bisa dibangun saling pengertian kan. Hal-hal mana yang Anda tidak boleh berlebihan kan begitu juga. Tapi hal-hal mana presiden perlu tindakan tegas dari KPK kan gitu kan. KPK-nya kan presiden kan juga butuh loh. Kalau presiden ingin baik kerjanya, tentu ingin dia ya KPK yang kuat, yang tegas, karena membantu dia pasti. Ya kan? Enak. Dulu ya Pak, saya bekerja dengan banyak presiden. Pak SBY itu kalau merawat KPK, saya salut itu. Kalau ada apa-apa dengan KPK, dia lindungi itu. Saya tahu. Sampai mengeluarkan... Zaman Bapak menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi? Iya, saya Ketua Mahkamah Konstitusi. Gitu. Termasuk ketika KPK, 2 orang itu akan ditangkap. Bibit sama Trianto? Saya seperti itu pernyataan dari Pak Mahfud MD ya. Sebenarnya Pak Mahfud MD sampai hari ini masih cinta ya terhadap Pak Jokowi. Cuma pada waktu itu Pak Mahfud ini terdesak oleh suatu kondisi dan keadaan yang dikiranya putra dari Presiden Joko Widodo yaitu Mas Gibran itu tidak mau mencalonkan wakil, sehingga Pak Mahfud tertarik untuk menjadi wakilnya seorang Ganjar pada waktu Pilpres yang kemarin. Seandainya Pak Mahfud ini tahu dari awal bahwa Mas Gibran ini mau maju, saya rasa bukan seperti ini, beda haluan politiknya lagi ya. Artinya ya nggak mungkin lah Pak Mahfud mau untuk menjadi wakilnya dari Mas Ganjar waktu itu. Ini haluan politiknya pasti beda. Kita ketahui semua bahwa Mas Gibran jadi wakil itu kan mepet-mepet banget dari penutupan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, dan itu pun pada akhir-akhir yang sudah ketahuan bahwa Mas Gibran itu akan dipilih Pak Prabowo untuk dijadikan wakil, sehingga Pak Mahfud MD itu tidak bisa putar balik lagi. Oleh karena itu sampai hari ini kalau berbicara Pak Mahfud MD, saya rasa saya dan seluruh warga masyarakat saya rasa masih senang dengan Pak Mahfud MD, bagaimana ketegasan beliau
bagaimana dia cara melawan untuk penegakan hukum di Republik ini. Ya semoga Pak Mahfud bisa diangkat lagi menjadi menteri, atau bisa dijadikan atau diangkat menjadi ketua KPK lah, ketua KPK Republik Indonesia ini. Saya rasa itu harapan dari masyarakat semuanya, Pak Mahfud bisa kembali lagi untuk memimpin kabinet di pemerintahan Pak Prabowo ini. Ya kalau bisa menjadi ketua KPK kan gitu. Kalau persoalan kinerjanya Pak Mahfud MD, saya rasa semuanya tidak ada yang meragukan ya. Termasuk dia bagaimana mengabdi untuk Presiden Joko Widodo, wabil khusus untuk Republik Indonesia ini. Ya mungkin itu yang bisa disampaikan Mimin ya, terkait bagaimana komentar kalian terhadap Pak Mahfud hari ini. Dan saya rasa Pak Mahfud hari ini tidak pernah menyerang presiden ya, karena beliau tahu bagaimana ketegasan seorang Joko Widodo, bagaimana Jokowi melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dan gak mungkin dong Pak Mahfud menyerang itu, karena memang tidak ada kesalahan. Ini seorang Mahfud MD loh, yang memang ceplas-ceplos, kalau salah ya salah. Tapi sampai hari ini semenjak beliau keluar dari kabinet Indonesia Maju, beliau tidak pernah menyerang Joko Widodo, karena memang Pak Jokowi ini nggak ada kesalahan dari secara sistem kenegaraan ya. Ya namanya juga manusia ya, pasti adalah sifat-sifat sedikit kekeliruan, salah ya gitu. Tapi ini bukan atas dasar kepentingan Jokowi, saya rasa. Ya, itu ya. Silahkan di subscribe, like, tulis komentar kalian di channel YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.